Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Ricardo Brian, biasa disapa Brian, NIM 2022 110413 dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk mengisi nilai ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu ialah Bapak Agustinus Pascalino Dadi, S.Phil, M.Hum. Aliran Filsafat Sejarah Hukum. Aliran sejarah hukum berpandangan bahwa hukum tidak diciptakan secara tiba-tiba oleh penguasa, melainkan tumbuh dan berkembang secara alami dari sejarah, adat, kebiasaan, dan budaya masyarakat. Tokoh utama dari aliran filsafat hukum sejarah hukum ialah Friedrich Karl von Savitzny. Beliau menolak pandangan bahwa hukum dapat dibuat semata-mata melalui undang-undang tanpa memperhatikan sejarah dan budaya masyarakat. Gagasan utama atau isi pokok pikiran yang pertama, hukum bersumber dari jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwa, karakter, dan kepribadian sendiri. Hukum mencerminkan nilai adat dan kesadaran masyarakat. Hukum satu bangsa tidak bisa disamakan dengan bangsa lain. Hukum tumbuh secara evolutif. Hukum berkembang perlahan dan bertahap, tidak bisa dipaksakan secara instan. Perubahan hukum mengikuti perubahan masyarakat. Penolakan terhadap kodifikasi yang tergesa-gesa. Savitzny menolak perbuatan undang-undang yang mengabaikan sejarah. Kodifikasi hukum yang tidak sesuai dengan budaya akan sulit diterapkan. Hukum adat sebagai sumber hukum. Kebiasaan dan adat istiadat merupakan bentuk hukum awal. Hukum adat mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, hukum yang hidup dan dalam masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang dipatuhi masyarakat, dirasakan adil, sesuai nilai sosial. Tujuan aliran sejarah hukum, menjaga keaslian hukum suatu bangsa, menjamin hukum sesuai nilai masyarakat, menghindari hukum yang dipaksakan oleh penguasa, membentuk hukum yang berkelanjutan dan diterima masyarakat. Kelebihan aliran sejarah hukum, menghargai budaya dan tradisi lokal, hukum lebih mudah diterima dan ditaati, menghindari kesewenang-wenangan penguasa. Kelemahan aliran sejarah hukum, kuasa responsif terhadap perubahan cepat, berpotensi mempertahankan adat yang sudah tidak relevan, kurang memberi ruang pada pembaruan hukum yang progresif. Contoh penerapan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, nilai Sumpah Pemuda sebagai norma historis, prinsip musyawarah dalam hukum nasional, benturan hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Kasus ini merupakan sengketa tanah ulayat yang terjadi akibat pertentangan antara hukum adat yang hidup dan berkembang secara historis dalam masyarakat adat dengan hukum negara yang bersifat tertulis dan positivistik. Tanah ulayat yang sejak lama diatur dan dilindungi oleh norma adat dipersoalkan ketika negara menerapkan aturan hukum formal yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai historis dan sosial masyarakat setempat. Pihak yang terlibat adalah masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanah ulayat. Negara sebagai pembentuk dan penegak hukum positif, serta pihak ketiga seperti perusahaan atau individu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara. Kasus ini terjadi di wilayah adat yang secara historis telah dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat. Secara turun-temurun, wilayah tersebut memiliki sistem hukum adat yang hidup dan telah lama mengatur penguasaan serta pemanfaatan tanah sebelum hadirnya hukum negara. Sengketa muncul ketika hukum negara mulai diperlakukan secara formal dan administratif di wilayah adat, terutama setelah adanya kebijakan pendaftaran tanah atau
pemberian izin usaha oleh negara. Pada titik ini, hukum yang lahir dari sejarah masyarakat lokal mulai tersisih oleh aturan hukum nasional yang tidak sepenuhnya memperhatikan konteks historisnya. Menurut aliran sejarah hukum, hukum sejatinya tumbuh dan berkembang dari jiwa bangsa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hukum negara yang mengutamakan bukti tertulis dan prosedur formal. Namun, dari perspektif sejarah hukum, penyelesaian yang ideal seharusnya mengakui hukum adat sebagai sumber hukum yang sah karena lahir dari sejarah panjang masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa semestinya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan sejarah penguasaan tanah ulayat agar keadilan substantif dapat tercapai. Analisis masalah menurut aliran sejarah hukum. Menurut aliran filsafat hukum sejarah hukum, masalah utama dalam kasus ini adalah tidak selarasnya hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat yang mengatur tanah ulayat merupakan hasil perkembangan sejarah yang mencerminkan jiwa bangsa masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat meskipun tidak kodifikasi. Mazhab sejarah hukum memandang bahwa hukum negara harusnya tidak mengabaikan hukum adat, karena hukum yang dipaksakan tanpa dasar sejarah dan budaya masyarakat akan sulit diterima dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Konflik dalam kasus ini terjadi karena proses pembentukan hukum positif belum sepenuhnya memperhatikan realitas sejarah dan nilai-nilai lokal yang telah lama berlaku. Inti permasalahan dalam kasus ini adalah pertentangan antar hukum sebagai produk sejarah masyarakat dengan hukum sebagai produk pengaturan tertulis negara. Ketika hukum negara tidak mencerminkan nilai sejarah dan budaya masyarakat, maka hukum tersebut kehilangan daya hidupnya. Pendapat dan analisis. Menurut aliran filsafat hukum, sejarah hukum, benturan antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat terjadi karena hukum positif negara belum sepenuhnya berangkat dari sejarah dan kesadaran hukum masyarakat adat. Dalam pandangan mazhab sejarah, hukum bukan sekedar kumpulan peraturan tertulis, melainkan hasil perkembangan sejarah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tanah ulayat bagi masyarakat adat merupakan institusi hukum yang lahir dari pengalaman sejarah panjang yang diwariskan secara turun-temurun. Penguasaan dan pengelolaan diatur oleh norma adat yang telah dipatuhi secara kolektif dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Oleh karena itu, dalam perspektif sejarah hukum adat mengenai tanah ulayat adalah cerminan volksgeist atau jiwa masyarakat adat yang bersangkutan. Sebaliknya, hukum negara yang menuntut pembuktian formal berupa sertifikat seringkali mengabaikan dimensi historis dan kultural tanah ulayat. Ketika hukum negara dipaksakan tanpa mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum tersebut kehilangan daya ikat sosialnya. Hafidzni menegaskan bahwa hukum yang tidak berakar pada sejarah dan kebudayaan bangsa akan sulit diterima dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam kasus sengketa tanah ulayat, mazhab sejarah hukum berpendapat bahwa negara seharusnya tidak memposisikan hukum adat sebagai hukum sekunder atau perlengkapan semata. Sebaliknya, hukum adat harus dipahami sebagai sumber hukum yang sah karena lahir dari kesadaran kolektif masyarakat. Kodifikasi dan pengaturan negara seharusnya mengikuti dan mengakomodasi hukum adat, bukan menggantikannya secara sepihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah ulayat yang ideal menurut aliran sejarah hukum adalah penyelesaian yang mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum negara. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan sejarah dan nilai-nilai masyarakat adat.